Sejumlah rumah warga dan bangunan lainnya di Jalan Angke Raya Tambora, Jakarta hangus terbakar. Seorang anak di Tulungagung meninggal dunia akibat hepatitis akut. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan meninggal dunia di usia 73 tahun. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya terkait dengan anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang menuding sejumlah menteri menyisipkan agenda Pilpres saat bertugas. Bersama saya Brim Maratenaya, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Sejumlah rumah warga dan bangunan lainnya di Jalan Angke Raya Tambora, Jakarta hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di kios perlengkapan jahit. Api dengan cepat membesar dan membakar sebuah kios perlengkapan jahit di Jalan Angke Raya Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan merambat ke pabrik sablon serta 2 rumah warga yang berada di belakang kios perlengkapan jahit. Warga sekitar panik dan berusaha membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun api diduga berasal dari korsleting listrik di kios perlengkapan jahit dan merambat ke pabrik sablon. Awal dari alat-alat sablon, konveksi benang. Itu apaan? Korsleting apa? Sepertinya sih korsleting listrik. Ini udah kena rumah warga kan nih? Belakangnya. Ada berapa banyak rumah? Satu baru satu, sama musola satu. Tapi belum semuanya sih musola belum kena semuanya. 17 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran dan api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus kebakaran telah ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 12 unit kontrakan di Berau ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api membakar 12 unit kontrakan di Jalan Ramania, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada Jumat siang. Bangunan kontrakan yang terbuat dari kayu serta hembusan angin kencang menyebabkan api dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan. Sejumlah penghuni ruko di sekitar lokasi pun panik dan bergegas menyelamatkan harta bendanya. Sekitar 12 pintu. 12 pintu. Posisi rumah ini kosong atau berpenghuni, Pak? Ada sebagian penghuninya. Dapat info nggak, Pak, kira-kira titik awal api keluar dari mana, Pak? Oh, keluarnya dari Bangsalan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Dugaan sementara, masih dalam penyelidikan mungkin lah. Berapa unit Pak? Kalau unit diturunkan sekitar 6 unit aja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres Berau. Dari Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri melaporkan. Pabrik cat di Desa Banjar Agung, Kabupaten Mojokerto terbakar. Diduga sumber api berasal dari percikan di bagian tungku pengolahan cat. Kebakaran terjadi di komplek pabrik PT Bina Maju di Desa Banjar Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jumat sore. Api dengan cepat membesar di bagian tungku pengolahan cat dan thinner hingga merambat ke bahan-bahan pembuatan cat lainnya. Karyawan yang berada di dalam pabrik berhamburan keluar dan berusaha menyelamatkan barang-barang. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Beruntung hanya 1 ruangan saja yang terbakar. Saat kejadian,
Karyawan baru saja menuangkan bahan-bahan untuk pembuatan cat. Tiba-tiba ada percikan api di bagian bawah dan membakar isi tungku berisi bahan cat. Sempat terjadi ledakan hingga api membakar tungku pengolahan cat dan thinner. Yang terbakar ini bahan dari minyak thinner. Kendalanya apa tadi Pak? Sempat Ini waktu pengolahan. enggak kendala pemadaman kok susah no? Kendala untuk memadamkan kita agak sulit karena yang terbakar adalah bahan bakar sehingga kita harus pakai boom atau busa sehingga api cepat padam. Kebakaran di lokasi ini sudah kedua kalinya terjadi. Namun kali ini api dapat dipadamkan dengan cepat sehingga sejumlah aset dapat diselamatkan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, Anyus melaporkan. Akibat luapan Sungai Kelai, ratusan rumah warga di Kampung Tumbit, Melayu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur terendam banjir. Meski rumah terendam banjir, namun sebagian warga enggan mengungsi. Banjir setinggi 2 meter masih menggenangi permukiman warga Kampung Tumbit, Melayu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Banjir yang merendam ratusan rumah diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan meluapnya Sungai Kelai. Meskipun banjir cukup tinggi, sebagian warga tetap bertahan di rumah dengan alasan tidak ingin meninggalkan barang berharga mereka. Nah, sini kan kami punya tanggungan, punya tanggung jawab. Karena kami punya peliharaan bukan punya kami sendiri. Kalau punya kami sendiri, mungkin kami secara manusia, kami bisa nekat kami tinggalkan. Selain enggan meninggalkan rumah, kaum pria di Kampung Tumbit, Melayu juga bersiaga di rumah masing-masing. Meski merasa was-was karena kondisi pasang surut air banjir yang tidak bisa diprediksi. Dari Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri melaporkan. Informasi lain pemirsa, 2 warga ditembak orang tak dikenal atau OTK di Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Kedua korban tewas telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Dari KTP korban diketahui korban Maimun berprofesi sebagai wira swasta, sementara Ridwan berprofesi sebagai petani. Aparat kepolisian yang berada di RSUD Zainal Abidin langsung mengidentifikasi kedua korban. Jasad korban kemudian dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Aceh Besar. Hingga saat ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. KPAI desak pemerintah kaji ulang penerapan PTM di sekolah dan informasi selengkapnya akan hadir usai kumandang azan subuh.